Kali ini kita kedatangan Director of Crude and Petroleum Tanker dari PT PIS, yaitu adalah Pertamina International Shipping yang mau menggeber penguatan bisnis di sektor pelayaran. Lu dulu cita-citanya mau cruising kan? Wah, pas asli. Iya kan? Kan gue perikanan. Oh iya kan? Cuma cruisingnya lebih ke game ya. Atau enggak ini ikutan yang Disney Cruise itu kan? Benar. Paling banter itu ya, Disney Cruise ya. Ini bukan yang itu tapi ini bukan. Bukan. Ini Pertamina International Shipping. Dan kali ini kita udah bersama dengan Pak Brilian Perdana, udah hadir di Detik Pagi. Selamat pagi, Bapak. Welcome to Detik Pagi, Pak. Terima kasih. Gimana hari ini dimulai dengan sarapan apa, Pak Brilian? Sarapannya hanya kopi aja. Kopi doang? Tadi saya habis nge-gym pagi tadi. Oh my god, first thing in the Gym morning berarti nge-gym dulu ya, Pak? Pagi dulu nge-gym dulu. Karena kan ada yang tipe nge-gymnya beres kerja malam atau ya ada yang pagi banget gitu. Berarti beneran went to the gym yang as if angkat beban gitu, Pak? Betul. Oh wow. Iya. Dok, kita tuh udah harus tahu angkat beban. Kalau kita nggak start sekarang kapan gitu. Iya benar-benar kelihatan sih tadi pas datang langsung vibes-nya adalah ayo guys kita berolahraga. Iya benar-benar karena kita udah nggak makan kardio doang ya. Benar. You wanna be like Pak Brilian, be like him ya dengan. Be like Pak Brilian. Yang juga Pak Brilian juga suka cruising juga katanya ya. Naik ke kapal. Iya, kapal ikan ya. Harus. Iya, Edo adalah anak perikanan dulunya ya. Benar. Oke. Tapi ini kapal tanker. Bawa minyak, Pak ya. Betul. Dan gak cuma minyak, tapi kita pengen elaborasi dikit Pak Brilian. Mungkin juga Dedikers ada yang banyak yang belum kenal sama PIS. Mungkin juga salah satu subholding Pertamina di bidang pelayaran, di bidang pengiriman energi begitu Pak ya. Mungkin boleh dari Pak Brilian kasih tahu ke kita sebenarnya PIS ini apa saja sih Pak lini bisnisnya? Ya, baik, makasih. Jadi PIS ini adalah PT Pertamina International Shipping, merupakan subholding Integrated Marine Logistics dari PT Pertamina Persero. Area bisnis kami itu meliputi shipping bisnis, kemudian penyediaan sarana marine dan juga logistik shore base, termasuk di dalamnya merupakan terminal energi, meliputi BBM dan juga LPG. Jadi saat ini kami mengoperasikan kurang lebih sekitar 103 kapal milik, ditambah dengan ratusan lagi kapal sewa lainnya, ditambah dengan 6 lokasi terminal di seluruh Indonesia. Jadi kurang lebih saat ini kami mengoperasikan tidak kurang dari 700 kapal. Baik itu kapal tanker, kapal LPG maupun kapal bantu untuk melakukan aktivitas di pelabuhan. Gitu. Oke. Karena memang sebetulnya Pertamina ini kan subholdingnya banyak ya. Salah satunya PT PIS ini. Nah tadi tuh aku sempat ada kayak discuss juga sama Edo gitu. Jadi sebetulnya yang dicakup dan ibaratnya dibawa gitu ya sama kapal-kapal tanker ini tuh sebetulnya berarti spesifik ya kayak tadi itemsnya. Bisa dibilang tuh harus yang kayak memang butuh penanganan khusus like dangerous goods kayak gitu, atau sebetulnya bisa company apa aja nanti bisa let's say mau pakai dan bisa membawa barang apapun. Core bisnis saat ini masih mengikuti dengan komoditas kargo minyak, ya baik itu minyak mentah, minyak jadi, BBM dan juga LPG. Tapi kami ke depan juga akan mengembangkan bisnis diversifikasi untuk angkutan, tidak hanya sebatas minyak mentah dan minyak jadi, tapi juga angkutan lain seperti petrochemical, kemudian juga dry bulk ya dan lainnya. Nah saat ini kami juga kembangkan untuk masuk ke area baru yaitu untuk angkutan dry bulk gitu ya, karena kita melihat potensinya sangat besar sebetulnya gitu. Sebesar apa Pak potensi untuk bisa layanan shipping dry bulk itu? Kalau diperhatikan sebetulnya dari data yang ada secara internasional, angkutan liquid atau muatan cair itu sebetulnya sekitar hanya 3-5% saja dari total keseluruhan angkutan di dunia. Nah sisanya itu angkutan dry bulk, kemudian juga angkutan penumpang dan lain-lain begitu. Dan kemudian ini tuh shippingnya tuh pengoperasiannya tuh dalam negeri dari ya kita kan Indonesia pulau to pulau gitu ya, atau sebetulnya sampai international shipping juga gitu Pak? Jadi memang Indonesia sebagai negara maritim tentu tidak lepas dari kebutuhan akan angkutan laut. Nah di situ peran PIS sebetulnya untuk memastikan adanya kelancaran distribusi BBM dan LPG nasional. Nah PIS saat ini dengan kekuatan 103 kapal milik dan juga kapal sewa itu mampu menyelesaikan tugas tersebut gitu ya. Tapi kami juga melihat adanya kebutuhan bahwa untuk pengembangan bisnis itu tidak cukup kita mengandalkan market domestik atau market Indonesia. Oleh karenanya sejak tahun 2018 melalui kantor kami di Singapura, kami melihat bahwa harus ada positioning yang lebih kuat bagi PIS untuk masuk ke market internasional. Nah saat ini kami sudah berlayar di lebih dari 60 rute internasional
gitu. Sudah 60 ya Pak? 60. Wah terakhir ini kita masih 50-an gitu. Iya, barusan tuh ada 60 maps-nya tuh ya ditayangkan tuh. Jadi udah beberapa titik-titiknya tuh yang bisa kamu lihat itu sudah di-highlight juga gitu ya. Itu adalah wilayah-wilayah yang sudah dilalui sama PIS gitu ya. Karena ini Pertamina punya gitu ya Pak. Apakah ini tuh termasuk orang-orang yang berada di dalamnya? Let's say kru-kru kapalnya itu tuh orang-orang kita semua gak sih? Orang-orang Indonesia semua gak sih Pak? Sebagian besar iya. Sebagian besar iya. Dan sebagian besar kapal-kapal yang kita operasikan untuk melayani rute internasional itulah kapal bendera Indonesia. Di mana krunya juga orang Indonesia, orang kita juga, dan pelaut-pelaut kita itu memang sangat handal ketika masuk ke negara baru, terminal yang di luar Pertamina, mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, selaras dengan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut tuh. Kita udah manifestasikan itu ya. Bangga loh dengan ini ya, leluhur-leluhur kita ini. Akhirnya kita punya kapal yang wirawiri di perairan internasional yang bawa bahan baku energi begitu. Betul. Dan itu dilakukan sama Pertamina gitu. Iya. Rencananya akan ada sampai berapa rute sampai akhir tahun ini, mungkin ada penambahan rute baru Pak? Kami melihat ada area baru yang sebetulnya masih berpotensi ya untuk kita masuki, terutama di area Amerika, karena saat ini sudah ada 3 sampai dengan 5 kapal yang beredar di sana sejak tahun 2019, dan kami melihat potensi di sana masih sangat besar, terutama sekali dengan adanya kilang baru dan juga sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti di Guyana, kemudian di Amerika Selatan lainnya, termasuk peluang kami membangun bisnis di offshore, yaitu FSO dan FPSO di Brazil dan juga di area Latin Amerika lainnya. Oh banyak tuh Pak pasti di situ Pak ya. Berarti total ada berapa rute lagi tuh yang jadi incaran paling nggak sampai akhir tahun ini? Kalau sekarang sudah 60 rute, paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025 kami harapkan ada penambahan sekitar 10 hingga 15 rute lagi 10 hingga 15 rute lagi. Amin ya. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi kalau ngomongin soal yang di dalam negeri sendiri di Indonesia gitu ya Pak ya. Ini tuh ada cerita menarik nggak sih ketika mungkin harus mengantarkan ke wilayah 3T atau tadi mungkin kalau scale-nya internasional yang kita bisa bilang lumayan berkonflik gitu sih rute-rutenya ini. Iya. Jadi diakui memang rute yang kami jalani dengan kapal-kapal yang kami operasikan saat ini itu rute yang tidak mudah ya. Kami berhadapan dengan bukan hanya area yang terpencil, terluar, tapi juga berhadapan dengan cuaca, gelombang tinggi, dan itu membuat pelaut-pelaut kami itu tangguh untuk menghadapinya. Nah, area-area timur seperti di Papua, di Maluku, kemudian Nusa Tenggara, dan juga di area barat seperti di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, memang membutuhkan kemampuan bukan hanya dari sisi kapal yang bisa melalui area tersebut, tapi juga pelaut-pelaut yang memang jago untuk baca situasi. Kalau misalnya mereka nggak jago, kapal bisa kandas, kapal bisa nabrak, kapal bisa ada insiden lainnya gitu. Memang harus berpengalaman ya. Iya. Betul. Berarti untuk daerah-daerah tanda kutip khusus tersebut juga disediakan memang orang-orang yang khusus juga ya untuk menerjang ininya. Iya. Pernah ketemu monster laut nggak? Belum. Jangan sampai ya. Atau kedengaran suara gimana tadi suaranya? Yo. Yo. Ada Pak. Jadi di TikTok itu ada tren kalau jadi sebenarnya ada video mungkin orang-orang yang offshore apa segala macam tapi dipakai sound yang kayaknya tuh bikin kita di bawah laut tuh ada monster gede gitu. Itu kalau kita tadi lihat beberapa videonya ya, gimana kapal itu menerjang laut dengan ombak dan juga badai yang silih berganti datang gitu. Pengalaman-pengalaman mengerikan seperti apa yang pernah dilalui sama PIS ketika mengantarkan barang-barang yang akan dikirimkan Pak? Selain kendala cuaca tadi, kemudian juga area operasi yang memang tidak mudah untuk kita lalui ya. Kami juga pengalaman untuk melalui area konflik gitu ya. Oh iya? Bukan hanya di Indonesia. Alhamdulillah sejauh ini area di Indonesia relatif aman ya, karena kita juga bajak laut gitu Pak. Kita juga bekerja sama dengan aparat ya untuk memastikan bahwa keamanan baik itu kapal, kemudian muatan dan juga kru di atas kapal itu selamat hingga di tempat tujuan. Tapi ketika kami misalnya berlayar di luar negeri, kita sekarang masih menghadapi adanya konflik geopolitikal ya, area di Laut Merah misalnya. Ketika itu kapal kami melalui area tersebut dan kita harus berkoordinasi dengan baik itu Navy Guard, ya, kemudian US Coastal Guard dan juga aparat di wilayah tersebut untuk memastikan bahwa kapal bisa melalui area tersebut dengan aman. Gitu. Sebagai anak HIPA dulu saya sering banget dengar tuh ya di Horn of Africa in Somalia tuh kan katanya piratesnya ini banget ya, banyak banget gitu. Jadi tapi sebetulnya itu memang terjadi ya Pak di lapangan seperti apa gitu? Hingga sekarang masih dan itu termasuk dalam kategori high risk area. Oleh karenanya kita juga kerjasama dengan insurance company ya, kemudian juga dengan AMGATS untuk memastikan ketika kapal itu melalui area tersebut, baik itu kapal, muatan maupun kru, itu semuanya selamat. Gitu. Oke, karena kan itu lumayan ya ceritanya tuh dulu sampai difilmkan lah gitu kan ya. Oke. Pirates of the Caribbean. One Piece juga one of a kind juga tuh yang kita ini tuh.
Tapi kalau Pak Brilian sendiri dari tupoksi yang dipegang saat ini, apa saja Pak yang dijaga untuk Pertamina International Shipping? Tentu saja dengan sejumlah kapal yang kami operasikan, tugas utama kami adalah memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG nasional. Karena ini tugas yang sangat-sangat penting gitu ya. Kita nggak bisa bayangkan ketika misalnya ada satu titik ya dalam keseluruhan supply chain Pertamina mengantarkan distribusi BBM, ada kendala di atas kapal, itu nanti akan berdampak kepada yang lainnya gitu ya. Yang kita tidak harapkan adalah ketika ada gas station yang kosong karena misalnya terminalnya juga kosong dan itu menunggu kapal dan kapal memiliki problem, kita harus segera tuh ya merecover problem yang dihadapi oleh kapal tersebut sehingga tidak terlambat untuk sampai ke tujuan gitu. Total komposisi goods yang dikirimkan tuh saat ini apa aja Pak yang paling sampai besar? Dengan akhir tahun lalu kami sudah berhasil mengantarkan kurang lebih 160 miliar liter BBM dan LPG ke seluruh Indonesia. Dan itu kami mengoperasikan tidak kurang dari 300 kapal untuk mengantarkan ke sekitar kurang lebih 120 terminal di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Itu buat Indonesia aja ya? Baru buat Indonesia aja ya. Tapi artinya kan jadi PIS ini kan jadi urat nadinya virtual energi gitu ya Pak. Terutama mungkin ya kita bilangnya di daerah-daerah yang terpencil tadi gitu, yang 3T tadi. Apa strategi dan kuncinya Pak supaya kita bisa menjamin mungkin logistik nasional ini udah secure dulu gitu dengan apa yang dilakukan PT PIS? Kolaborasi internal tentu saja terus kita lakukan ya. Artinya baik itu dengan Pertamina Patraniaga sebagai pemilik kargo dan juga menjadi frontline pada saat menjalankan distribusi ke masyarakat. Kemudian juga dengan kilang yang memproduksi minyak itu di dalam negeri. Demikian juga dengan BUMN lain seperti Pelindo yang menyiapkan sarana dan fasilitas pelabuhan. Karena kolaborasi ini sangat penting. Ketika kapal sudah tiba di pelabuhan, tidak siap misalnya untuk disandarkan, akan ada potensi risiko kegagalan operasional. Dan itu selalu kita coba hindari ya agar masyarakat bisa langsung menerima baik itu dari sisi kuantitas dan kualitas BBM yang mereka butuhkan gitu. Suka ada kendala nggak sih Pak yang dialami ketika dalam masa shipping begitu sehingga akhirnya menyebabkan risiko ada keterlambatan pengiriman gitu-gitu dan gimana mitigasi dan juga upaya PIS untuk bisa menanggulangi risiko-risiko kayak gitu Pak? Ya, koordinasi intens ya tentu saja dengan rekan-rekan di holding, di Pertamina Persero, kemudian juga di terminal untuk memastikan bahwa ketersediaan BBM dan juga inventory di terminal itu selalu terjaga. Ya, yang kami selalu pastikan adalah bahwa kualitas kapal yang kami operasikan itu memang sudah memiliki standar yang baik ya, sehingga nanti pada saat kapal itu beroperasi itu bisa terjaga kinerja operasinya gitu ya untuk mengantarkan BBM dan LPG. Gitu. Jadi itu semacam garansi ya buat customer-customernya PIS bahwa apapun barang yang dikirim itu akan disampaikan tepat waktu dan juga dalam kondisi yang prima. Betul. Bahkan sampai ini nih Pak, kita dapat data juga kalau ternyata katanya di awal tahun 2025 ini PIS ini Detikers mencatat pencapaian gemilang dengan meraih skor ESG atau Environmental Social and Governance dari BBB gitu ya. Ini adalah penghargaan yang diberikan sama MSCI atau Morgan Stanley Capital International dan ini adalah lembaga penilaian internasional yang memang diakui secara global. Seberapa besar arti dari penghargaan yang diberikan ini untuk PIS ini kira-kira Pak? Tentu saja sangat besar ya. Arti ini sebuah rekognisi dan juga pengakuan bahwa semua daya upaya yang kami lakukan selama ini untuk memastikan bahwa operasional kami berjalan sesuai dengan compliance atas ESG itu bisa terjaga dengan baik. Beberapa tahun terakhir kami selalu mengupayakan adanya peningkatan ya kepedulian atas aspek ESG tersebut. Dari sisi environmental misalnya, kapal-kapal yang kami operasikan kami pastikan itu menggunakan bahan bakar yang memang lebih ramah lingkungan seperti B35 maupun B40 saat ini ya sebagai program dari pemerintah. Kemudian juga kapal-kapal yang kami lakukan perbaikan maupun investasi baru, baik itu permajaan kapal dan lainnya, itu juga kami install dengan energy saving device. Sehingga pada saat kapal itu beroperasi, itu bisa beroperasi dengan bahan bakar yang lebih efisien, begitu ya. Kemudian kapal-kapal baru yang sedang kami bangun saat ini pun, itu juga sudah mengadopsi teknologi tinggi. Sehingga pada saatnya nanti mereka beroperasi, itu bisa mengonsumsi bahan bakar yang lebih hemat, lebih irit. Dari sisi sosial, tentu saja kami berkomitmen dan
dan serius untuk selalu peduli dengan masyarakat di sekitar. Ada beberapa program lingkungan yang kami sudah siapkan. Ada yang namanya Ocean Literacy, ada yang namanya Bersinergi untuk Laut, ada yang namanya dukungan atas program Desa Berdikari, energi ya. Dan itu bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat secara sosial. Dari sisi governance, kami selalu comply dengan aturan baik itu regulasi nasional maupun regulasi internasional, termasuk IMO compliance atas lingkungan, dan juga memastikan bahwa semua area operasi kami itu sesuai dengan aturan yang ada. Beberapa area operasi kami di terminal misalnya, seperti di terminal Tanjung Sekong, kemudian di area lain seperti logistik shore base di Tanjung Batu dan juga di Batam saat ini sudah mengikuti program proper lingkungan hidup, yang mana nanti akan menandakan bahwa keseriusan kami untuk terus menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi kami. Oke, yang tadi mungkin titiknya baru di situ dulu, tapi nanti mungkin akan diimplementasikan di daerah lain juga. Betul, gitu ya. di-expand juga ya. Bahkan PIS juga ikut menjaga keberlangsungan hidup biota-biota laut juga loh. Jadi wilayah yang dilalui, ekosistem yang ada di bawahnya juga ikut dijaga Pak ya. Betul. Termasuk ada juga hiu yang juga dipelihara sama PIS ya Pak. Betul. Cerita deh Pak soal itu Pak. Jadi kami ikut berpartisipasi dalam program konservasi whale shark di Kuatisore di Nabire, Papua. Gitu ya. Dan alhamdulillah peran serta PIS dengan melakukan geotagging atas biota laut tersebut, termasuk diantaranya tadi whale shark tadi, itu mampu meningkatkan populasi ya di area tersebut. Artinya tagging tadi akan membantu kapal-kapal yang melintasi tersebut untuk menghindari. Jadi kalau ada hiu di sana jangan lewat situ dong, tapi cari area lain yang lebih aman gitu ya. Jadi nggak sembarangan harus. Nggak sembarangan, Ya. betul. Dan area tersebut sekarang sudah semakin bertambah jumlah hiu yang ada di situ dengan gitu. Adanya tagging betul. tadi. Jadi peran PIS alhamdulillah dengan juga pihak lain, stakeholder lain itu sudah mampu menambah populasi hiu yang ada di situ dari 92 menjadi 105 saat ini. Oke, Wow, lumayan ya itu gitu. Dan apakah itu mungkin akan dilakukan di kawasan-kawasan lain juga gitu Pak Brilian? Tentu saja nanti kita akan terus bekerja sama ya dengan pihak-pihak terkait supaya nanti peran PIS juga lebih maksimal untuk memastikan adanya konservasi lingkungan tadi. Oke. Ada Ya. nggak hiu yang dinamain sama Pak Brilian? Kayak ternyata apalagi yang kayak newborn tadi ya. Selain nge-tag jalur-jalur itu, nge-tag hiunya juga. Ini punya aku ya. Ini punya PIS ya. Punya PIS ya. Gitu. Tuh Detikers, jadi do your part ya, apa yang dilakukan sama PIS itu seperti itu gitu. Kalau kita mungkin Benar. mengambil bagian kita dengan tidak menggunakan sunscreen yang tidak ramah koral ya. Gitu dia. Benar, termasuk juga nggak buang sampah sembarangan ya. Betul. Ke laut juga. Nah ini PIS juga kan tadi udah dijelasin sama Pak Brilian soal lini bisnisnya. Yang terbaru itu soal pelayaran juga Pak yang saat ini sedang digebar. Mungkin boleh diceritakan bisnis sektor pelayaran ini seperti apa yang akan digenjot sama PIS untuk saat ini? Ya, jadi PIS sudah menetapkan roadmap untuk menuju global leading shipping and marine logistics company. Tentu saja kita harus tetap fokus dengan bisnis inti kami, yaitu untuk angkutan BBM dan LPG. Tapi di luar itu kami juga melihat peluang lain ya, seperti tadi saya sebutkan di awal bahwa kita melihat adanya pertumbuhan di sektor lain seperti dry bulk. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah salah satu produsen mineral terbesar di dunia. Dan oleh karenanya kami juga melihat adanya potensi untuk berkembang ke arah sana, termasuk diantaranya pengembangan di sektor offshore ya, kemudian juga kebutuhan energi alternatif sebagai dukungan kami atas terwujudnya transisi energi yang lebih bersih gitu ya. Dan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG sebetulnya mampu untuk berperan lebih besar lagi, setidaknya untuk di kawasan regional. Sudah ada beberapa titik supply LNG yang kiranya nanti bisa kita garap bersama untuk angkutan LNG-nya, dan itu menjadi salah satu peran penting kami untuk memastikan adanya infrastruktur yang lebih berkelanjutan gitu ya. Dan baru-baru ini kerjasama kami berkolaborasi juga dengan salah satu perusahaan nasional untuk pembangunan infrastruktur energi gitu ya di kawasan timur Indonesia. Nah mudah-mudahan ini berjalan dengan baik nantinya gitu. Yang buat pengiriman ke Singapura itu bukan Pak? Bukan. Oh bukan. Bukan. Oh, seperti apa sih Pak pembangunannya tuh? Jadi kolaborasi nanti kami akan memfasilitasi yang namanya regasifikasi unit ya di beberapa titik ya, termasuk di wilayah timur Indonesia untuk memastikan adanya energi yang lebih bersih untuk masyarakat di wilayah tersebut gitu.
dari total barang yang diangkut sama PIS sejauh ini yang paling banyak apa Pak? Dan apa yang ingin dinaikin portofolionya gitu? Saat ini masih di muatan cair, terutama di LNG. BBM ya, di BBM. Tapi ke depan kami juga melihat bahwa untuk kebutuhan nasional sepertinya sudah hampir seluruhnya dikuasai ya. Termasuk kalau misalnya kita bicara soal kebutuhan Pertamina Group, tentu itu akan kepis untuk angkutannya. Tapi kalau kita bicara mengenai adanya demand lain ya, termasuk misalnya dari pihak swasta, kami juga siapkan kebutuhan kapal yang memang mereka butuhkan untuk angkutan tersebut. Kemudian di level internasional, kami juga terus-menerus melakukan penambahan armada untuk memastikan bahwa positioning PIS itu semakin kuat. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi revenue, sebetulnya pertumbuhan PIS sejak tahun 2021 itu sudah sangat cepat ya. Kalau kita perhatikan sampai dengan akhir tahun lalu, pertumbuhan revenue PIS itu sekitar 3,4 billion US dollar. Itu growth year on year-nya? Revenue. Revenue. Growth year on year kurang lebih sekitar kisaran antara 13 hingga 15% per tahunnya. 13%. Dan kami harapkan di tahun 2030 kita akan tumbuh menjadi triple nantinya gitu. Wow. Wow gitu. Tadi aku sempat nanya pas sama Edo, apakah PIS ini juga mengangkut ya barang-barang orderan online shop kita dari Tiongkok misalnya, kan itu kan banyak ya itu. Itu receh nih. Tapi kan Kapal PIS gede banget. tapi kan amount-nya juga itu juga nggak Iya lagi, main-main. iya lagi, apalagi yang order adalah 270 juta Betul rakyat ya. Indonesia Iya, gitu. Apa is there any possibility untuk bisa diversifikasi ke sana, Pak? Pak. Sejauh ini belum. Enggak ya. Iya, kayaknya sejauh ini ya. belum. Iya, karena kami ingin tetap fokus di muatan energi ya. Iya, karena iya, tetap sebagai bagian dari core-nya perusahaan energi, Pak, energi ya. nasional, kami akan tetap fokus di sana. Gitu. Biarlah itu menjadi bagian yang lain ya, bukan bagiannya dari Biar itu PIS. hanya jadi angan-angan kita aja ya. Gara sama teman-teman kita yang lain juga Iya. nanti. Oke, juga soal apa namanya jalur pelayaran, saya curious nih soal kan PIS nggak cuma dari Indonesia ke negara lain gitu Pak, atau Indonesia dan sekitarnya, ada juga yang dari negara lain ke negara lainnya lagi Betul, gitu ya. betul. Jalur pelayaran yang paling padat yang dilalui sama PIS sejauh ini yang dari mana ke mana Pak? Paling padat ya. Paling padat jalur pelayaran dunia itu tentu di wilayah Malacca Strait ya, kalau kita bicara soal regional ya. Yang kedua di wilayah Middle East ya. Dan yang ketiga tentu saja wilayah antara crossing Amerika dan Eropa. Ya karena wilayah-wilayah tersebut membutuhkan ya adanya kepastian dan pasokan energi. Nah, sejauh ini kalau kita bicara mengenai penetrasi market PIS di luar negeri, kontribusi terbesar tentu saja dihasilkan oleh tim kami yang berada di kantor Singapura. Oke. Jadi kami sekarang sudah punya 3 kantor sebetulnya di overseas. Yang pertama di Singapura, yang kedua di Dubai, yang ketiga baru saja kami buka juga di London gitu ya. Itu untuk menandakan bahwa kami memang serius nih jadi player di industri ini gitu ya. Karena mau nggak mau kalau kita lihat mengenai pertumbuhan, headroom yang memang kami melihat masih ada potensi sangat besar, itu sebetulnya memang di wilayah Asia Pasifik terutama gitu ya. Karena kita lihat perdagangan dunia kan kebanyakan memang di wilayah kita ya, wilayah Asia Pasifik ini betul. gitu. Termasuk tadi Iya. Singapura.